Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hiburan Bro. Pada video kali ini kita akan lanjutkan soal pedagogik CPNS atau P3K. Untuk itu marilah kita membahas soal P3 ini. Untuk soal pertama yaitu indikator keterampilan komunikasi melalui presentasi hasil kerja ilmiah yang dilakukan oleh siswa dapat diukur melalui aspek di bawah ini, yaitu A. Siswa melakukan praktikum percobaan di kelompok. B. Siswa bekerja sama mendiskusikan temuan di lapangan. C. Siswa mengumpulkan bukti-bukti hasil pengamatannya. Dan E. Siswa mengungkapkan data yang diperoleh dari pengamatan. Baik, jawabannya adalah D. Siswa mengungkapkan data yang diperoleh dari pengamatan. Selanjutnya, merancang pertanyaan-pertanyaan dalam proses pembelajaran yang bertujuan memotivasi siswa untuk tetap menaruh perhatian pada pelajaran dan mengontrol siswa tetap fokus pada pelajaran sebaiknya dibuat atau disusun dalam rencana program pembelajaran pada bagian A. Kegiatan pendahuluan, B. Kegiatan evaluasi, C. Kegiatan inti, dan D. Tujuan pembelajaran. Baik, jawabannya adalah C. Kegiatan inti. Berikut contoh pesan nonverbal yang terdapat pada proses pembelajaran di kelas, yaitu A. Guru memberikan instruksi dengan tegas supaya siswa tidak bekerja sama dalam mengerjakan ujian. B. Siswa bertanya langsung tentang materi pelajaran yang tidak dimengerti. C. Guru memberikan standing applause kepada kelompok yang presentasi hasil kerjanya bagus. Dan D. Siswa menanggapi langsung pertanyaan dari guru yang ditujukan kepadanya. Ya, jawabannya adalah C. Guru memberikan standing applause kepada kelompok yang presentasi hasil kerjanya bagus. Berikut, perhatikan kata istilah liquid dalam pembelajaran IPA. Dengan kata istilah liquid atau likuiditas dalam pembelajaran IPS, istilah tersebut memiliki arti berbeda dengan konteks masing-masing. Kesalahan memahami suatu istilah dapat menghambat dalam proses komunikasi pembelajaran. Hambatan ini biasa disebut A. Hambatan lisan, B. Hambatan personal, C. Hambatan budaya, dan D. Hambatan semantik. Ya, jawabannya yaitu D. Hambatan semantik. Selanjutnya, seorang guru menyampaikan materi pembelajaran secara langsung melalui aplikasi video conference yang diikuti oleh siswa secara terpisah. Komunikasi yang terjadi pada kasus tersebut adalah A. Komunikasi langsung satu arah, one way direct communication. B. Komunikasi media massa, mass media communication. C. Komunikasi langsung bermedia, media direct communication. D. Komunikasi media internet, internet media communication. Jawabannya adalah C. Komunikasi langsung bermedia, media direct communication. Selanjutnya, secara sederhana komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap
dan dipahami oleh penerima. Diagram yang menunjukkan komunikasi efektif adalah A. Perception, interpretation, action, understanding. B. Action, understanding, perfection, interpretation. C. Perception, interpretation, understanding, and action. D. Action, perception, interpretation, understanding. Ya, berikut jawabannya. C. Perception, interpretation, understanding, and action. Selanjutnya, pertanyaan yang bertujuan untuk memunculkan minat dan keinginan tahuan peserta didik sehingga perhatian peserta didik terfokus sebaiknya dilakukan pada saat A. Pendahuluan, B. Refleksi, C. Penutup, dan D. Kegiatan inti. Berikut jawabannya adalah A. Pendahuluan. Selanjutnya, langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah A. Menentukan skala pengukuran, B. Menentukan sikap yang akan dikembangkan, C. Menentukan spesifikasi instrumen, dan D. Menentukan indikator. Jawabannya adalah B. Menentukan sikap yang akan dikembangkan. Nomor selanjutnya, berikut yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah A. Pemetaan KD muatan pelajaran, B. Merancang instrumen penilaian, C. Menetapkan bentuk dan teknik penilaian, D. Menyusun bahan soal. Berikut jawabannya adalah C. Menetapkan bentuk dan teknik penilaian. Selanjutnya, di antara pernyataan berikut yang benar adalah A. Penilaian diri dan antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru. B. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung. C. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan bersama dengan hasil observasi guru. Dan C. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validasi data observasi guru. Jawabannya adalah D. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validasi data observasi guru. Selanjutnya, Pak Ahmad sedang melakukan diagnosis kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Memperkirakan tindakan, B. Identifikasi kasus, C. Memperkirakan penyebab, dan D. Identifikasi masalah. Jawabannya adalah D. Identifikasi masalah. Selanjutnya, yaitu definisi penilaian adalah A. Kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. B. Prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. C. Menentukan atau menyusun alat ukur, dalam hal instrumen pengukur
peran dan bagaimana mengukurnya. Dan D. Kegiatan penentuan angka bagi suatu objek secara sistematik. Jawabannya yaitu B. Prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. Selanjutnya, penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar. Merupakan pengertian dari A. Assessment to learning, B. Assessment of learning, C. Assessment for learning, dan D. Assessment as learning. Jawabannya adalah D. Assessment as learning. Selanjutnya, berikut yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah A. Menyusun bahan soal, B. Menetapkan bentuk dan teknik penilaian, C. Memetakan KD muatan pelajaran, dan D. Merancang instrumen penilaian. Berikut jawabannya B. Menetapkan bentuk dan teknik penilaian. Selanjutnya, perkembangan dipengaruhi oleh faktor pembawaan, kematangan, dan lingkungan, sehingga terjadi keragaman individual. Keragaman individual peserta didik dalam kecakapan potensial harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam A. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman pengetahuan peserta didik, B. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman prestasi belajar peserta didik, dan C. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik, dan D. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman kematangan peserta didik. Jawabannya adalah C. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. Berikut, Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnosis kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkah adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Memperkirakan penyebab, B. Identifikasi masalah, C. Memperkirakan tindakan, dan D. Identifikasi kasus. Jawabannya adalah B. Identifikasi masalah. Selanjutnya, di kelas Bu Rani ada beberapa anak yang lebih suka menyendiri, sedikit memiliki teman, kurang mampu berkomunikasi, dan kurang mampu bekerja sama. Ciri-ciri perilaku peserta didik tersebut menunjukkan kecenderungan memiliki A. Keterampilan sosial yang rendah, B. Keterampilan sosialisasi yang rendah, C. Kemampuan menghargai diri yang rendah, D. Kemampuan berkomunikasi yang rendah. Berikut jawabannya A. Keterampilan sosial yang rendah. Selanjutnya, Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda, kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin dan terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir, yaitu A. Konvergen, B. Divergen, C. Logis, dan D. Vertikal. Ikut jawabannya adalah B. Divergen. Selanjutnya,
salah satu tahap diagnosis kesulitan belajar dalam tahap diagnosis analistik. Pada tahap ini biasa digunakan tes diagnosis atau tes prestasi belajar. Tujuan dari tahap diagnosis analis adalah untuk mengidentifikasi masalah, yaitu untuk mengetahui A. Jenis kesulitan belajar yang dialami anak, B. Faktor penyebab kesulitan belajar anak, D. Letak kelemahan-kelemahan itu terjadi, dan D. Menandai anak yang mengalami kesulitan belajar. Berikut jawabannya adalah C. Letak kelemahan-kelemahan itu terjadi. Selanjutnya, Diki tidak disukai oleh teman-temannya karena memiliki sikap kurang menghargai orang lain, suka berbicara kasar, agresif, dan suka mengganggu orang lain. Berdasarkan ciri-ciri perilaku tersebut, diduga status hubungan sosial Diki termasuk A. Anak yang ditolak, B. Anak yang diabaikan, C. Anak yang dikontroversial, dan D. Anak yang diterima. Berikut jawabannya adalah anak yang ditolak. Pembelajaran sebaiknya dilakukan dari materi sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, dan diorganisasikan agar terlaksananya prinsip belajar tuntas dan maju berkelanjutan. Hal ini merupakan implikasi pendidikan dari prinsip atau hukum perkembangan, yaitu A. Perkembangan berlangsung secara bertahap, B. Keragaman dalam irama perkembangan, C. Awalnya diferensiasi, akhirnya integrasi, dan D. Variasi dalam tempo perkembangan. Jawabannya adalah A. Perkembangan berlangsung secara bertahap. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Ibu Ramdoro, like, comment, and share.